Malam itu kami menemui Mbah Wiryo untuk mencari tanggal hari baik untuk menikah. Mbah Wiryo duduk tenang sedang menghisap rokok sambil berpikir, "Gimana Mbah? Ada tanggal bagus gak di waktu dekat ini Mbah?" Tanya Budi ke Mbah Wiryo. "Ada, kalau bulan depan hanya ada satu tanggal saja Mas, tanggal 10 Suro." Ibu kaget. "Lah, selain tanggal itu nggak ada Mbah?" "Ada, tapi nunggu 3 bulan lagi tanggal 22." Ayahku bingung sambil menoleh ke arah Rini. "Waduh, kalau 3 bulan lagi kelamaan, keburu besar nanti perut Rini. Selain itu ada lagi nggak sih Mbah?" "Ada Pak, tahun depan." "Wah, malah lebih lama lagi. Kalau tahun depan masa iya nikahan sambil gendong anak? Kan gak lucu buat tontonan orang-orang nanti." Mendengar itu, Rini hanya bisa menangis. Bapakku akhirnya mengalah. "Ya sudahlah, ambil 10 suro. Tidak apa-apa." Tapi ibuku langsung marah-marah. "Jangan ngawur kamu Pak, bulan suro pantang untuk hajatan." Bapak makin emosi lagi. "Ya mau gimana lagi? Keadaan udah gak memungkinkan untuk diundur terus. Lihat perut ini sudah semakin besar, semakin kelihatan. Tapi terserah kalian lah mau kapan. Lagian salah sendiri, bunting duluan." Saat itulah Mbah Wiryo mengingatkan kita semua, "Mending malu sedikit gak apa-apa Pak, daripada nanti menyesal seumur hidup. Tapi semua keputusan terserah pada kalian. Simbah hanya bisa mengingatkan saja." Karena semua diam, Rini dan Ibu hanya menangis. Bapak tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya saya nekat ambil keputusan. "Ya sudah, kita nikah 10 suro saja." Simbah hanya mengangguk-ngangguk. "Ya sudah, kalau itu keputusan kalian. Simbah nggak mau ngelarang lagi. Tapi nanti jangan bilang Simbah tidak mengingatkan ya. Apapun yang terjadi, tetap kalian yang menjalani." Akhirnya diputuskanlah akad nikah tetap tanggal 10 Suro itu. Tanpa kami sadar, itu adalah keputusan terburuk yang pernah kami ambil dalam hidup ini. Meski sudah diputuskan tanggal pernikahan, ibu masih saja selalu ngomel, "Kalau saja kalian mau sabar." Mendengar itu aku sedikit tersentak. "Udahlah Bu, ya mau gimana lagi? Keadaan ibu kan sudah tahu seperti apa. Lihat perut Rini udah makin besar." Ibu hanya diam, sedangkan Rini yang mendengar itu hanya bisa menunduk, lalu berkata, "Mas, aku akhir-akhir ini mimpi aneh Mas." "Mimpi apa?" jawabku. "Iya Mas, aku mimpi ada perempuan lain duduk di pelaminan kita. Dia juga memakai pakaian pengantin." "Ah, itu cuma mimpi saja, nggak usah dipikirkan," jawabku. "Masalahnya Mas, mimpi ini beberapa kali muncul. Dalam mimpi, wanita itu ada di tengah antara kita. Aku takut ini menjadi pertanda buruk Mas." "Udah, nggak usah dipikirkan. Mending kita siap-siap untuk priwed besok saja." Besoknya foto priwed di tempat yang sudah direncanakan di wisata Tawangmangu. Cukup seru, pemandangan indah, udaranya sejuk, semua berjalan lancar dan menyenangkan. Meski cukup melelahkan sih, akan tetapi besoknya Mas Yanto, fotografer priwed, menelepon saya. "Mas, bisa datang ke studio sekarang nggak? Ada yang penting nih yang mau aku bicarakan." Saya ke studio bersama Rini. Di situ saya diperlihatkan ada foto yang sangat aneh sekali. "Mas, lihat deh.
foto priwet yang ini. Foto Diyung nampak di belakang Rini. Ada perempuan berkebaya merah. Posisinya menatap ke arah saya. Melihat itu saya heran. Ini siapa Mas Yanto? Editan atau asli? Mas Yanto jangan bercanda deh. Itu asli Mas. Sumpah saya sudah hapus 3 kali. Jawabnya Yanto. Kalau nggak percaya, sini aku hapus lagi. Dan benar saja, sudah dihapus. Tapi begitu di-save, terus dibuka lagi file yang disimpan itu, wanita kebaya itu muncul lagi di dalam foto. Melihat itu, Rini berbisik, Mas, perempuan ini mirip dengan yang ada di mimpi aku, Mas. Ya udah, kita bawa pulang saja foto ini. Kita perlihatkan ke ayah ibu dulu nanti gimana. Sesampainya di rumah, aku bilang ke bapak ibu, mereka kompak, lebih baik diundur saja, nunggu 3 bulan lagi kan masih bisa, nggak terlalu besar kok perutnya Rini. Tapi pak, undangan sudah disebar loh, hiburan sudah diorder, semua sudah siap, tinggal nunggu hari H saja. Bapak emosi mendengar perkataanku itu. Terserahlah kalian mau gimana, jangan jalanin kan kalian, tapi jangan bilang Bapak tidak pernah mengingatkan kalian. 7 hari sebelum hari H, malam melek ulem. Malam itu semakin parah teror yang kami alami. Malam itu Rini menelepon, Mas, ada perempuan dalam mimpi itu Mas, dia lewat di samping rumah. Kelihatan dari jendela Mas, dia memakai payung pengantin Mas. Aku takut. Ah, itu orang iseng mungkin, jawabku singkat. Tiba-tiba terdengar suara perempuan lain dari dalam telepon. Sampai ketemu di malam pernikahan ya Mas Budi. Sambungan telepon tiba-tiba langsung putus. Aku coba telepon balik nggak bisa-bisa. Daripada saya pusing, waktu itu saya lanjutkan melihat segala persiapan acara pernikahan, melihat sibuknya orang-orang yang memasak, dan terjadilah hal-hal yang tidak bisa aku pikirkan lagi. Saat itu di bagian dapur orang-orang pada ribut sendiri. Aku coba lihat, ada apa bule? Mas, coba lihat deh, makanan baru mateng aja tapi udah busuk Mas, bau bangkai nih. Aku hampir muntah waktu lihat itu, tapi aku coba tahan. Kok bisa gini ya bule? Nggak tahu Mas, lihat aja hampir semua makanan udah basi Mas. Ayam basi, nasi udah berjamur, semuanya rusak. Melihat itu aku putuskan, ya udah gini aja bule, minta aja bahan lagi ke pedagang pasar, dimasak ulang saja. Setelah beberapa jam, saya dan ibu coba cek lagi. Gimana bule? Ada masalah lagi enggak? Aman kan ya? Aman Mas. Tapi belum beberapa menit terdengar teriakan dari dapur. Orang-orang pada muntah. Aku tanya, kenapa? Ada apa ini? Panci penuh belatung Mas. Waduh, coba saya telepon Mbah Wiryo saja untuk datang ke sini karena ini udah nggak masuk akal menurutku. Ketika Mbah Wiryo datang, Mbah Wiryo itu langsung bisa melihat dan berkata, sepertinya ada tamu yang nggak diundang Mas. Dan sepertinya dia tidak mau makanan manusia. Tapi tenang saja, biar saya urus, carikan ayam kampung yang jago merah saja. Kita potong agar bisa aman. Terus ini kembang taruh di pojok-pojok kampung. Insya Allah nanti semua bisa lancar. Ibu hanya menangis saat itu. Tapi benar saja setelah Mbah Wiryo bertindak, semua membaik. Masakan baru tidak basi lagi. Bayangin aja pernikahan saya waktu itu berarti memasak 3 kali. Masih nggak habis pikir kalau saya ingat-ingat waktu itu. Tapi saat malam Midodare ini, malam sebelum akad nikah, Rini video call. Wajah kelihatan panik dan ketakutan. Mas,
Tadi saat aku bercermin ada perempuan di dalam cermin, Mas. Padahal aku tuh di kamar lagi sendirian. Serius, wajahnya seperti apa? Mirip yang di foto priwet kita itu loh, Mas. Mas, Mas, aku takut. Gimana ini? Aku jawab saja. Kamu minta ditemenin saja keponakanmu. Nggak usah tidur sendiri. Lalu ada suara lain terdengar dari telepon. Besok suamiku datang. Tiba-tiba telepon mati. Karena panik, takut terjadi apa-apa, aku langsung pergi ke rumahnya Rini. Di sana, ibu perias pengantin bercerita, saya tadi dandanin 2 pengantin, Mas. Kok bisa? Jadi gini, aku tadi udah dandanin Mbak Rini. Begitu selesai, Mbak Rini izin mau ke kamar mandi, tapi nggak berselang lama, Mas. Mbak Rini masuk, tapi dia itu belum dirias. Saya bingung kan, loh Mbak Rini bukannya tadi udah aku rias? Mbak Rininya malah jawab, belum kok, tadi aku menemui tamu di depan, terus dipanggil ibu katanya waktunya dirias, makanya aku langsung ke sini. Lah, terus tadi siapa dong yang aku rias? Tanya tukang rias itu sambil bingung. Ya sudahlah, sini Mbak Rini, aku rias lagi. Dan yang lebih menakutkan lagi, saat jam 3 pagi, pintu kamar pengantin terbuka sendiri. Entah karena angin atau karena apa, tapi suaranya cukup keras. Jeder! Setelah dicek di cermin kamar, tertulis warna merah seperti coretan dari lipstik. Akadku belum selesai. Malam itu tak ada yang tidur sampai pagi. 1 jam sebelum akad nikah, panitia acara pada kebingungan. Mas, coba sini deh. Ini kursi tempat akad nikahnya kok ada 3 ya, Mas? Apa tukang dekor itu salah hitung ya? Saya coba hitung, 1, 2, 3. Iya ya, kok ada 3 ya. Tapi ya sudahlah, tinggal disingkirin aja kan. Mbah Wiryo kebetulan sudah datang waktu itu. Dia cuma bilang, sepertinya tamu tak diundang sudah datang. Dan kemungkinan udah nggak mungkin bisa dicegah lagi. Siapa yang datang, Mbah Wiryo? Tanyaku. Tapi Mbah Wiryo nggak jawab, malah bilang, udah bentar lagi akan dimulai, mendingan Mas Budi persiapan sana, jangan sampai nanti salah sebut saat akad. Aku pergi ke tempat rias sambil kebingungan. Ijab dimulai jam 7 pagi. Saat itu lancar-lancar saja karena emang diperbolehkan membaca di kertas. Saat semua bilang sah, Bapak penghulu melihat ke arah Rini. Cukup lama. Maaf, ini mempelai wanitanya ada 2 ya? Wadah, kaget dong. Semua yang di situ termasuk saya. Heran, ku tengok arah Rini. Ada perempuan pakaian pengantin juga duduk di antara aku dan Rini. Tapi posisinya agak di belakang kami. Wajah putih, bibir hitam, tersenyum. Rini menggenggam tanganku. Mas, dari tadi dia pegang tanganku, Mas. Tapi kemudian sosok itu bicara, kau janjikan akad padaku. Kemudian dalam sekejap wanita itu hilang. Entah mimpi, entah halusinasi, tiba-tiba saja nggak ada. Tapi saat itu Rini langsung menjerit. Semuanya kaget. Ada apa? Tanyaku. Mas, cincinmu kok berubah, Mas? Lihat cincin di jari manisku memang berubah. Tidak seperti cincin yang aku beli bersama Rini waktu dulu. Cincin itu terlihat kusam dan berkarat. Mbah Wiryo cuma bilang, inilah resikonya menikah di bulan Suro.
ada yang ikut menikah dan sekarang mereka juga sudah sah suami istri. Tapi setelah itu semua berjalan lancar. Sampai acara selesai tidak ada gangguan sama sekali. Semua tamu menganggap kejadian itu cuma gangguan semata. Acara selesai, saya dan Rini tetap menikah. Kami pikir semua sudah lewat, tapi ternyata belum. Malam pertama setelah resepsi, saat saya melepas jas pengantin, Rini menatap ke arah ranjang. Mas, kenapa ada bekas orang tidur di tengah kita ya mas ya? Saya melihat ke kasur. Kasur itu kelihatan cekung, seperti ada tubuh lain yang berbaring di antara kami. Padahal kamar kosong. Malam itu kami nggak bisa tidur. Dan sejak malam itu, setiap tidur berdua, selalu ada ruang dingin di tengah ranjang. Seolah ada istri ketiga yang ikut tinggal. Kalau kalian pikir teror selesai di akad, kalian salah. Karena yang menikah dalam 10 suro itu bukan cuma kami berdua. Kalau kalian mau saya ceritakan apa yang terjadi setelah pernikahan, tulis di komentar.